berkat dari tokoh-tokohan yang ada di Pasar Minggu. Mereka saling silaturahmi ya, saling komunikasi, dan mereka juga waktunya dulu itu aktif di ormas-ormas yang ada di Pasar Minggu, jadi lebih mudah. Nah mungkin jadi bahan contoh juga buat ormas-ormas di luar dari Pasar Minggu, biar kampung kita atau menjaga silaturahmi tetap berjalan. PP ini kan programnya membantu program pemerintah juga. Betul. Ya. Salah satunya ada setrika tadi kan, terus juga apa namanya tadi itu pemilu ya. Nah, setelah itu ada nggak? Ya kalau itu tadi UMKM. UMKM. Jadi gini, ke depan kita akan ngadain pelatihan terutama di support Basnas ya, dan juga kita sempat kemarin itu diskusi sama salah satu angklat merah bahwa beliau sudah siap nanti. Artinya pintu untuk PP selalu terbuka. Nah, untuk hal-hal yang positif utamanya ya. Karena apa? Karena selama ini pun kita juga sudah katakan UMKM juga sudah jalan gitu. Katakanlah Sri Kandi kita bikin dimsum gitu. Nah di saat pandemi mereka tuh online gitu. Cuman UMKM ini kan juga butuh sentuh-sentuhan. Contohnya apa? Bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Artinya pertama kali adalah mengasah atau membekali diri ini mental. Mental pengusaha itu harus ada. Gitu. Sebelum nanti ada dana, ada manajemen dan lain, mental kita dulu. Kalau mentalnya kita pulih dipaksa pun juga susah. Gitu. Nah, mental ini butuh. Di saat mental kita siap jadi pengusaha, nah baru nanti diikuti manajemen usaha. Terus setelah manajemennya bagus, pengembangannya bagaimana? Tapi setelah itu berjalan jangan mengembang dulu, tapi kita bertahan dulu. Nah, bagaimana kita bertahan? Contohnya di saat pandemi, bagaimana bisa berjalan usaha ini bertahan. Nah, bertahan di masa-masa sulit itu kan nggak gampang. Nah ini harus kita bekali teman-teman kita, terutama anggota Sri Kandi nantinya. Kalau kita sendiri PP yang laki-laki, insya Allah kita ada income-nya. Beliau ini basicnya pengusaha juga. Dan bendahara kita namanya Bu Resti juga pengusaha. Anak buahnya ratusan, dan setiap kota itu ada. Gitu. Bu Resti itu bendahara kita, usahanya luar biasa. Di Surabaya ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Tengah itu ada, di Solo, Semarang ada, di Jakarta itu juga 200-an anak buahnya. Dan artinya PP ini bukan sebuah organisasi yang aneh, tapi pengusaha seperti aja mau gitu. Bukan organisasi kacang-kacangan. Nah, Wakil kita pengusaha. Nah, pengusaha. Kalau boleh tahu apa sih usahanya, Pak? Boleh pakai. Kalau saya selain kerja juga ada usaha, punya PT, bergerak di bidang mekanikal elektrikal. Saat ini saya lagi ngerjain proyek GTI yang di Pasar Senen, yang kemarin kebakaran, tim kita yang lagi ngerjain. Jadi rekrutmen dari pemuda Pancasila ini nggak kacang-kacangan. Pengusaha dari levelnya dari bawah sampai atas itu ada semua di pemuda Pancasila. Nah, Mas bicara kader nih, Mas, bicara teman-teman di bawah di lapangan. Yang pastinya teman-teman ini kan berhubungan di lapangan di kondisi. Ada nggak sih himbauan ke teman-teman kader di bawah itu supaya jangan sampai bentrok atau menjaga kondusif? Ada nggak himbauan? Iya, kalau himbauan itu sendiri itu kita juga ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan PO. Kebetulan selalu sekadar kita ini ada. Nah kalau kita lihat di sini ada ini cuklah, ya kan, dan ini PO. Ada anggaran dasar juga ada. Nah artinya begini, kita ini sudah diarahkan untuk setiap jenjangnya. Karena pengkaderan kita ada namanya kaderisasi ya. Itu dilakukan oleh BPKMPN. Itu. Nah, kalau kalau hanya menjaga kondisi kita itu tanpa instruksi dari atas, mereka sudah
menjaga sendiri, menjaga lingkungan sama dengan menjaga atribut. Ini harus memahami ini. Jadi PP nggak serta merta kita ingatkan terus enggak, tapi menjaga atribut. Karena di sini ada logo Pancasila, tertanam 5 sila. Itu otomatis jadi mereka sadar diri bahwa kita harus menjaga lingkungan seperti menjaga atribut kita. Karena apa? Atribut kita ini mencerminkan bahwa 5 sila di sini. Tapi begini, banyak karena ada oknum. Jadi sekali lagi jangankan ormas PP. Ya ormas keagamaan juga oknum banyak. Jadi kalau 1000 ada 1 oknum aja. Kan ada human error yang benar. Sistem aja ada human errornya, apalagi orang kan gitu. Kan gitu. Jadi bukan kita mengesahkan bahwa jika ada oknum yang nggak menjaga lingkungan itu enggak, tapi ini karena kita tadi SDM-nya juga kita bervarian. Gitu. Kita harus menyadari bahwa cara berpikir kita itu beda, cara menyikapi persoalan itu beda, tapi visi misi kita nih semua sama sebenarnya, yaitu apa? Menjaga marwah pemuda Pancasila, terutama menjaga, mengamalkan dan mengamankan Pancasila. Makanya kita mendorong terutama MPC nantinya untuk menjadikan ketum kita Pak Yapto Suryo Sumarno itu menjadi bapak pengaman dan penjaga Pancasila untuk diajukan ke pemerintah. Karena saat ini dari tahun 80-an beliau menjabat jadi ketua umum sampai sekarang eksistensinya itu nggak diragukan dan selalu selalu bermitra sama pemerintah, nggak pernah berlawanan sama pemerintah, nggak pernah. Coba deh Orde Baru pasca Orde Baru coba nggak pernah berlawanan sama pemerintah. Kemarin 2019 gue 01 ada, berarti kan sampai sekarang ini pun Jokowi jadi selalu menjaga Pancasila, tidak memandang pemimpinnya siapa, karena siapapun pemimpinnya negara ini tetap harus aman. NKRI harga mati, jiwa nasionalisnya. Nah itu, jadi itu yang harus kita dorong, ketum kita menjadi bapak penjaga, pengaman dan pengaman Pancasila. Gitu. Pemuda Pancasila Pasar Minggu kalau saya lihat sih cukup menarik ya, mungkin jadi perhatian juga kan ya di tingkat atas. Ada nggak sih penilaian dari tingkat atasnya terhadap pemuda Pancasila Pasar Minggu? Alhamdulillah ada, sangat ada. Tapi sebelum kita jawab, ini setengah jam berapa buat kita ngisi tas kita, kebetulan ini logo kita. Iya kan. Di sini mohon maaf ya kan, gambarnya Pak Presiden belum ada ini gitu. Jadi sebelum itu kita tanya dulu nantinya. Ya mudah-mudahan nanti setelahnya ini dikirim gitu kan. Ya kan logo Garuda sama Presiden dan wakilnya. Itu kode dah. Itu kode. Jadi gini ya. Jadi berbicara reward, alhamdulillah tahun 2021 ya nggak salah. PAC Pasar Minggu ini menjadi pemenang ranking terbaik se-Jakarta Selatan. Tepuk tangan. Kebetulan ketua rantingnya adalah abangda kita Nur Saidah ya. Nah kebetulan pas disurvei memang sekretariat ranting kebagusan itu di situ multifungsi. Artinya apa? Di situ sekretariat ranting PP juga dijadikan sekretariat RW, RT, jadi satu. Coba sampai dan posyandu ya dan PKK gitu. Sampai boleh cek ada nggak ormas lain yang begitu. Nah boleh dicek pembandingnya itu. Dan siapapun boleh disurvei. Benar nggak di Jalan Eman ya? Siman Enor kebagusan 3 situ itu sekretariat ranting multifungsi. Gitu. Nah itu kebetulan dapat hadiah berapa gitu, dapat kalau nggak salah nominalnya luar biasa, dapat ke kita. Jadi itu ranting se-Jakarta Selatan PAC Pasar Minggu pemenang itu pertama. Dan keduanya adalah Sri Kandi kita di Pasar Minggu juga terbaik di waktu raker capek kota dulu. Dapat duit juga, dapat atribut juga tuh Pak. Boleh langsung tanya juga boleh. Jadi biar
Kenapa? Karena di periode beliau itu ternyata Sri Kandinya luar biasa. Coba apa sih yang menjadi mendapat reward, silahkan tanya. Jadi kita nggak ngarang-ngarang gitu. Kayaknya sih nggak asing sih mukanya. Boleh Boleh ada. Ya. Ya, jadi boleh. Ya, apa sih clue-cluenya untuk sukses dari ketua Sikandi ya? Ketua Sikandi Kecamatan Pasar. Mungkin Ketua unit. bisa jadi bahan role model atau contoh juga ya untuk organisasi yang lain. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, kita harus pekikan dulu nih, Ya. biar lebih semangat, Ya. ya kan? Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Oke. Biar lebih semangat, Ya, ya kan? betul. Kemarin itu kebetulan kita ada acara Rakercap ya. Sebelumnya Munas dulu. Iya, sebelumnya Munas, terusnya dilanjut Rakercap. Di situ kan semua unit kerja itu harus melaporkan apa yang sudah dikerjakan atau yang akan dikerjakan gitu. Walaupun kita baru beberapa bulan terbentuk, belum sampai beberapa bulan lah, karena masih baru banget gitu. Dan kita karena belajar juga dari ketua PAC kita kan yang benar-benar hebat ini, tahu bagaimana cara membuat laporan yang baik segala macam. Kita pastikan harus nge-print lah atau apa, semuanya sudah lengkap, rapi gitu. Sedangkan yang lain tidak ada laporan, hanya Risa, tidak menyertakan hasilnya, Hard bukti copy-nya. fisiknya gitu. Oke. Sedangkan dari kami tuh ada. Jadi itu jadi nambah poin lah. Udah dapet uang karena pembentukan kelompok kerja ya lebih dari 50%. Gitu, hampir 70 lah anggapnya. Jadinya kita tambahan dapat atribut lagi dari Luar biasa. Jadi memang sedikit beda ya, pemuda Pancasila dan eksisnya pun juga sudah lama ya Mas. Dan kaderisasinya pun juga berbeda gitu. Ada yang namanya pelatihan seperti dia pernah nasionalis, beda dengan organisasi yang lain. Nah, terakhir Mas, bukannya terakhir untuk ini Udah ketemu. Kan belum dikirim. saya sambil lagi. pesan terhadap penonton Pasar Minggu punya cerita apa dan kader di bawah. Ya, silakan. Iya, sebelum close statement Ya. sebelum ajakan itu tadi kita jelaskan dulu bahwa tadi kan Ketua Sikandi belum selesai menyampaikan bahwa pembentukan kelompok kerja. Nah, nanti kalau masyarakat nanti nggak tahu bahwa kelompok kerja Sri Kandi itu apa sih gitu. Kelompok kerja Sri Kandi itu adalah tingkat kelurahan namanya kelompok kerja. Kalau di Sri Kandi ya, kalau di PP itu nanti. Jadi beliau menangnya karena apa? Karena sudah membentuk 6 kelompok kerja, kurang 1. Gitu. Jadi mereka menangnya di situ kan nggak mudah nih mengajak emak-emak untuk aktif di Sri Kandi. Gitu. Jadi itulah yang membuat Sri Kandi itu menang. Kan luar biasa. Emak kok sudah punya anak kan gitu. Nah, urus Sri Kandi, urus organisasi. Tanya ini kan dapat apa sih gitu. Ternyata ada yang bilang dapat pacar baru. Iya. Gitu. Luar biasa juga ya. Ya itu tambahannya kan gini. Kalau kita berkhidmah itu ada namanya kita dapat berkah dan pulang harus dapat berkat gitu. Berkatnya mama itu kalau yang single ya dapat pasangan ya kan pastinya gitu. Nah untuk tadi yang sampean apa sih gitu yang agar orang tahu dan untuk mengajak semua masyarakat agar paham PP gini. Sekali lagi pesan kita ini jangan hanya melihat PP dari arogannya, jangan melihat PP dari sisi luarnya. Kalau pengen tahu, ayo gabung gitu. Jadi kalau pengen tahu apa sih PP, gabung dulu baru tahu. Kalau hanya melihat, karena gini, seseorang yang dasarnya nggak suka,
apapun yang dilakukan orang itu benar, pasti juga salah. Iya. Jadi biar mereka ini terbuka matanya, ayo kita masuk PP. Kalau masuk PP nanti ada kaderisasi. Nah, ada 3 tahapan kaderisasinya. Berarti kita apa? Iya, kaderisasinya itu ada terutama saya ini sudah tingkat madya ya. Gitu. Ada pratama, ada madya, ada utama. Untuk menjadi pengurus itu kaderisasi. Nah, kaderisasi ini 3 hari ada di situ. Yaitu tadi ada materinya tentang organisasi, ada semi militernya. Karena memang PP ini kan memang para militer, semi militer pendidikannya gitu. Jadi kita memang di samping cara berpikir kita juga harus baik, harus bagus, harus maksimal. Tapi ya disiplin fisik kita juga harus juga kuat. Itu untuk menjalankan amanah organisasi. Jadi kitanya hanya berpesan kepada masyarakat bahwa jika ingin tahu lebih dalam tentang pemuda Pancasila, kiprahnya bagaimana, silahkan gabung. Kalau gabung sampai semua akan tahu bahwa PP itu adalah humanis juga. Gitu. PP ini kehadirannya hanya satu, menjaga NKRI dan menjaga ideologi bangsa. Ya. Gitu. Jadi hanya itu yang kita sampaikan. Kalau program jangan tanya. Ya gitu. Kalau programnya, kalau berbicara program, PP tempatnya program. Iya. Gitu. Gitu, Mas. Oke. Aduh, cukup menarik ini. Mungkin kalau kita ngobrol banyak lagi yang perlu diceritakan nih, Mas. Gitu. Saya terima kasih sebelumnya sudah disambut lah, gitu ya, sama Pemuda Pancasila Pasar Minggu. Jadi pesan-pesan dari ketua untuk kaderisasi atau mungkin masyarakat yang menilai dari sosok ya, jangan dari bentuknya, tapi lihat dari hatinya, lembut semua. Tapi mungkin masukan saya senyumnya agak di ini kali ya, jadi tidak kelihatan agak arogan. Jadi memang senyum kita ini Mas, senyum kita tuh maut gitu. iya. Senyum Senyum itu berpikir. Oke. Padahal berpikir bagaimana cara bayar utang gitu. Baik. Jadi Pemuda Pancasila ini di Pasar Minggu sangat aktif, yaitu membantu program-program pemerintah, khususnya Pasar Minggu, kecamatan, kelurahan. Jadi tadi ketua juga pesan, jangan menganggap Pemuda Pancasila ini seperti arogan. Tapi kalau memang ingin tahu lebih jauhnya, yuk gabung di Pemuda Pancasila. Atau mungkin berteman dulu aja. Berteman dulu, cari tahu dulu. Atau buka buka IG-nya juga boleh. IG-nya IG boleh. PAC Pasar Minggu. PAC _ PP Pasar Minggu boleh. Diikuti, silakan diikuti. Di situ ada IG-nya. Nah, penutup nih Mas. Tadi saya dikasih pembuka Merdeka, Pancasila. Ada penutupnya katanya? Ada. Ya, ditutup deh Mas, sekalian. Gitu ya. Ya, sekalian ditutup. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya. Saya kira sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Merdeka. Merdeka. Sekalian terkembang.